Shalom. Waktu-waktu ini kita diajarkan untuk terus mengutamakan Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, lewat berbagai macam cara yang kita bisa. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan sebuah pujian permohonan kepada Tuhan, sebagai pengantar untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur kembali boleh dipakai Tuhan untuk memberkati saudara lewat renungan-renungan firman Tuhan. Biarlah lewat setiap renungan-renungan yang ada, bejana kehidupan kita semakin diisi dengan kebenaran firman. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu kesempatan yang indah hari ini boleh ada semata-mata karena belas kasihan, kasih karunia, dan anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama akan belajar firman. Kiranya Kau mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengar firman, sehingga kami mampu mengerti dan bahkan bejana kehidupan kami biarlah boleh semakin diisi oleh kebenaran firman-Mu dan menyingkirkan segala hal-hal kotor yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga agar kami mampu menjadi pelaku firman. Bukan hanya kami menjadi pendengar atau hanya menjadi penyampai firman, tetapi biarlah kami sampai pada titik kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami semua Tuhan, termasuk hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya masih akan mengajak saudara untuk belajar tentang kehidupan yang lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya hari ini masih akan ajak saudara memiliki itu. Alasannya mengapa? Saya sudah sampaikan pada video yang lalu. Karena ada kepentingan yang besar ini, maka saya perlu mengajarkan kepada saudara tentang bagaimana kehidupan yang lebih baik, lebih benar daripada kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat. Dan kemarin kita sudah belajar tentang kalau orang Farisi hanya sampai pada perintah jangan membunuh, maka Yesus menguraikan perintah jangan membunuh dengan lebih mendalam lagi, yaitu barang siapa yang amarah tanpa sebab terhadap saudaranya, ataupun barang siapa yang mengumpat saudaranya, bagi Tuhan dia sudah membunuh. Ya. Jadi kalau bagi orang Farisi mereka menghindari pembunuhan, tetapi bagi kita harus bertindak lebih lagi. Itulah hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, kita sudah sampai pada tentang hukum jangan membunuh. Padahal hukum jangan membunuh itu masih ada beberapa ayat lagi, tetapi pada saat yang lalu belum dapat saya selesaikan karena waktu yang ada. Ya. Tapi hari ini kita akan selesaikan ayat ini. Ya, kita akan selesaikan pembelajaran kita tentang hukum yang diuraikan oleh Yesus tentang jangan membunuh ini. Kita selesaikan. Matius 5 ayat 23 sampai 26. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segala berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-23 dikatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, maka intinya kita harus segera berdamai ataupun meminta maaf. Dulu saya mengartikan ayat ini secara salah, sehingga hasilnya pun salah. Saya mentaati firman Tuhan ini menurut yang saya mengerti, menurut yang pada waktu itu saya dengar dari para hamba-hamba Tuhan. Jadi ketika ada orang itu tidak suka hati dengan saya, maka saya akan langsung cepat-cepat berusaha meminta maaf, sekalipun sebetulnya sakit hatinya itu tidak beralasan. Misalnya
saya menasehati seseorang dengan maksud baik, tidak ada maksud buruk sama sekali. Tapi oleh nasihat saya, ya, maksud baik saya, kemudian orang itu bukannya senang, tapi kemudian justru sakit hati. Maka pada saat itu saya akan langsung berusaha meminta maaf. Sehingga pada satu ketika hal ini ternyata menimbulkan efek yang negatif. Pada waktu saya habis menasihati seseorang, ya, saya lihat orang itu tidak suka hati, malahan ya tidak senang. Saya berusaha menasihati sebaik mungkin, tetapi kan memang ada yang begitu ya. Orang itu tidak semuanya suka dinasihati. Ada yang kalau dinasihati sebagaimanapun lembutnya kita menasihati, dia tetap tidak akan suka karena memang dia tidak suka, dia tidak ingin dinasihati, dia hanya ingin dibenarkan. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, satu ketika saya memberikan nasihat karena saya lihat orang ini bersalah, beberapa kali bersalah diulang terus, dan saya berusaha menasehati karena saya mengasihi dia dulu. Kemudian orang itu waktu saya nasihati dan kemudian saya lihat hatinya tidak senang, saya langsung minta maaf kemudian sama itu. Maaf ya, maaf. Tahu jawaban dia apa, saudara? Halah, kamu tuh maaf terus diulangi lagi. Malah bilang begitu, saudara. Ya. Jadi sejak itu saya akhirnya jadi agak takut mau menasihati orang, memberitahu orang, walaupun itu untuk maksud yang sangat baik. Tidak ada maksud buruk sama sekali di hati saya. Ya. Tetapi saya takut karena saya khawatir kalau orang itu ada sakit hati sama saya. Dan ternyata pada waktu saya justru minta maaf, padahal memang dia sebetulnya salah, saudara. Orang umum pun bilang dia salah. Memang dia salah. Tetapi karena saya minta maaf, justru dia merasa dia yang benar, saya yang salah. Dan dia nggak berubah akhirnya. Nah, dulu saya melakukan itu karena saya tidak mengerti. Sebelum saya mengerti ayat ini dengan baik. Coba saudara juga lihat tentang Yesus. Matius 21 ayat 45 sampai 46. Mari kita akan lihat bersama-sama. Matius 21 ayat 45 sampai 46. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap dia nabi. Tahukah saudara, saya pernah ketika membaca ini memperbandingkan dengan Matius 5, saya itu heran. Yesus itu Tuhan. Dia pasti tahu kata-katanya menyakiti hati ahli Taurat, orang Farisi. Lalu mengapa Yesus tidak mau minta maaf? Bukankah Yesus sendiri berkata, kalau engkau mempersembahkan korban di atas mezbah lalu teringat akan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah. Sempat saya bertanya begitu. Waktu itu hanya ada dua jawaban yang saya temukan. Yang pertama, ya berarti orang Farisi ahli Taurat bukan dianggap Yesus sebagai saudaranya. Kan bisa jadi begitu ya. Makanya Yesus bebas berbuat itu. Atau yang kedua, ya Yesus berdaulat. Yesus boleh melakukan itu, ya kita nggak boleh. Ya udah gitu aja, saudara. Tapi sebetulnya itu jawaban yang sangat tidak memuaskan hati saya. Ya. Kemudian kita juga lihat tentang Stefanus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 51 sampai 54. Ini Stefanus berkata kepada orang banyak, ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Apa kata ayat 54? Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saya juga bingung ketika baca ini. Oke, Yesus itu Allah, dia boleh melakukan yang kita nggak boleh lakukan, gitu ya.
Tapi Stefanus juga sama. Stefanus kok nggak minta maaf ya? Apakah karena orang Farisi ahli Taurat bukan yang termasuk saudaranya gitu ya? Apakah kata saudaramu itu eksklusif terhadap orang-orang yang melakukan firman atau bagaimana? Sehingga itu menimbulkan pertanyaan dalam diri saya. Ya, jadi kalau saudara misalnya menasihati orang, mungkin saudara pernah mengalami seperti saya ya. Menasihati orang yang malah sakit hati dan kita minta maaf. Jangan-jangan terjadi seperti yang saya alami. Kalau orangnya sangat tidak bisa diomongi, malah dia bisa berpikir memang kitalah yang salah, makanya kita minta maaf, dialah yang benar. Akhirnya dia tidak berubah. Nah, maka saya timbul pertanyaan, mengapa sih kok seperti ini? Kok seolah-olah Tuhan itu bertentangan dengan firman-Nya sendiri? Ternyata saudara, setelah saya mempelajari firman beberapa waktu lalu, saya baru mengerti ketika saya belajar firman, mempersiapkan untuk apa yang akan saya sampaikan kepada saudara, saya baca-baca. Dari situ baru Tuhan bukakan kepada saya. Ya, dan saya akhirnya mengerti dan saya sangat bersyukur. Oh Tuhan, kok nggak dari dulu saya mengerti ya? Ya, saudara kasih tahu, saya akan bagikan hal ini kepada saudara. Ya, perhatikanlah saudara bahwa ayat 23 dimulai dengan kata sebab itu. Kata-katanya singkat, sebab itu. Tetapi ternyata Tuhan bukakan kepada saya bahwa kata sebab itu, itulah kunci untuk saya mengerti. Saya baru tahu. Saya coba cari di bahasa aslinya juga kira-kira artinya sebab itu. Ya, dalam bahasa Inggris therefore. Sebab itu. Sebab itu. Lalu saya berpikir, apa arti kata sebab itu? Kapan kata sebab itu digunakan? Kan begitu ya. Nah, kata sebab itu bukankah menunjukkan bahwa bagian pertama sebelum kata sebab itu muncul, bagian pertama, kalimat pertama, bagian yang pertama sebelum kata sebab itu adalah alasan. Bagian pertama ini sebelum kata sebab itu adalah alasan dari bagian yang kedua. Contoh, saya makan, saya lapar ya. Sebab itu saya makan. Begitu ya. Saya lapar, sebab itu saya makan. Ya kan gitu. Jadi juga bagian yang kedua adalah hasil dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua juga merupakan hasil dari bagian yang pertama. Bagian pertama adalah alasan terjadinya bagian yang kedua. Contoh kalimat tadi, saya lapar, sebab itu saya makan. Saya mengantuk, bagian yang pertama. Sebab itu saya tidur, itu bagian yang kedua. Jadi saya tidurnya itu adalah hasil bagian yang pertama. Apa? Bagian pertama karena saya ngantuk. Kira-kira demikian. Bisa dipahami ya? Nah, dari situ baru saya paham. Wah, kata sebab itu kok bisa lepas ya dari pandangan saya. Dan saya heran mengapa saya dulu tidak diajar seperti ini. Saya jujur untuk mempelajari ayat ini dulu saya sudah membaca berbagai macam tafsiran. Ya, tafsiran berbagai macam, dan semakin saya bingung dengan tafsiran itu semakin bingung. Aduh, semakin kok, maaf ya, bukan meremehkan apa enggak, tapi saya merasa mungkin bahasa mereka yang terlalu tinggi untuk saya cerna. Saya bingung sekali. Menurut saya, bagi saya yang bodoh ini itu bundeli sekali. Bundeli itu apa? Tidak mudah dipahami apa ya. Aduh, ruwet sekali. Sehingga saya bingung. Saya baca banyak tafsiran untuk mengerti ayat 23 karena saya bingung tadi ya. Tetapi ternyata kuncinya adalah pada kata sebab itu. Nah, kita perlu lihat sekarang bagian pertamanya yang merupakan alasan terjadinya bagian kedua setelah kata sebab itu. Bagian pertamanya apa? Itu kita pelajari kemarin. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah tanpa sebab, ingat ya kemarin ya, terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, raka, otak kosong, otak udang kalau bahasa kita ya,
harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil, fool, dan itu umpatan juga, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita kemarin sudah lihat bahwa kalau kita marah tanpa sebab, dikatakan harus dihukum. Kalau kita mengumpat, kata Alkitab, kita harus dihadapkan pada mahkamah agama, pengadilan pada waktu itu, dan kemudian diserahkan ke dalam neraka. Jadi konsekuensi dari kemarahan tanpa sebab, konsekuensi dari kita, kalau saudara ingin tahu apa itu marah tanpa sebab, kemarin sudah saya bahas ya. Jadi kalau kita mau konsekuensi dari kita mengumpat, itu ternyata sangat berat. Kita dihukum, kita diperhadapkan pada pengadilan, mahkamah agama. Di pengadilan tentu ada hakim, ya kan gitu ya. Bahkan akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu konsekuensi bila kita marah tanpa sebab, konsekuensi bila kita mengumpat. Nah, karena konsekuensinya begitu mengerikan, maka ayat 23, sebab itu. Ya, karena tentu sebagai manusia, kita itu tentu mungkin pernah keceplosan marah tanpa alasan. Bisa jadi kita keceplosan mengumpat orang, saking jengkelnya terhadap orang, sangat, karena kita terlalu jengkel. Maka sebab itu, ya, baru ayat 23, kalau kamu teringat orang yang kamu marahi tanpa sebab, orang yang kamu umpat itu, pasti hatinya kan jengkel. Kalau dinasihati bisa jengkel, bisa tidak. Tapi kalau kita marah tanpa sebab, tanpa kepada orang, kita mengumpat orang, pasti sedikit banyak, pasti hati orang itu ada tidak enak terhadap kita. Maka dikatakan segeralah berdamai dengan orang itu. Wow, ya. Kira-kira seperti itu. Sebab itu. Jadi kenapa kamu harus cepat-cepat berdamai? Supaya jangan kamu diserahkan kepada hakim. Ingat tadi, dihukum, diserahkan mahkamah agama, bahkan kamu dilemparkan ke dalam neraka. Yang dalam ayat 26 dikatakan, 25-26, kau akan dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, ayat 23 masuk neraka. Artinya konsekuensinya berat. Maka itu cepat-cepatlah engkau berdamai dengan sesama. Kapan? Kalau engkau telah menyakiti hati mereka karena engkau telah marah tanpa sebab. Kalau engkau menyakiti hati mereka karena engkau mengeluarkan kata-kata umpatan, cepatlah berdamai. Jangan tunggu besok. Jangan berkata mereka pantas mendapatkannya, padahal mereka sebetulnya tidak pantas mendapatkannya. Wow. Jadi kalau saudara menasihati seseorang, saudara tidak ada maksud buruk, betul-betul murni hatimu karena engkau ingin hal yang baik. Rasul-rasul pun menasihati. Bahkan di Alkitab katakan, tidaklah kamu saling menasihati. Tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara marah tanpa sebab terhadap orang, saya kemarin sudah terangkan, mungkin Anda lagi tidak enak hati, pikiran lagi banyak, badan lagi capek, lagi sakit, lagi kurang baik, ya. Habis bertengkar dengan istri misalnya, atau habis bertengkar dengan suami, habis jengkel dengan anak. Lalu ada orang lain yang sebetulnya tidak terlalu bersalah, tidak terlalu mengganggu kita, tapi karena suasana hati kita sedang jelek, kita marah besar terhadap orang itu, kita melampiaskan amarah kita terhadap orang itu. Itu marah tanpa sebab, ya. Menurut katanya para pria, ya, saya tidak tahu benar atau tidak, ya, maaf ya ibu-ibu, ya, katanya yang paling sering marah tanpa sebab itu ibu-ibu. Saya minta maaf, tapi mungkin itu di tempat lain, ya, pemirsa nggak ada yang begitu, ya. Mungkin bisa marah tanpa sebab. Mungkin saudara setelah meluapkan amarah, saudara lega. Yang saudara marahi tanpa sebab belum tentu lega hatinya. Saudara harus cepat-cepat minta maaf karena saudara sudah bersalah. Saudara sudah marah terhadap orang yang tidak pantas saudara marahi dengan luar biasa. Amarah yang meledak-ledak. Hanya karena sebelumnya
saudara sedang jengkel. Atau saudara mengumpat seseorang dengan kata-kata umpatan yang menyakitkan hati karena saudara jengkel. Saudara pun harus cepat-cepat meminta maaf sebelum saudara diperhadapkan dengan konsekuensi yang berat, kata firman Tuhan. Sebab itu kalau saudara teringat akan orang-orang yang habis saudara marahi tanpa sebab, atas orang-orang yang habis saudara umpat, lalu saudara sedang mempersembahkan korban, lebih baik cepat-cepat berdamai. Atau minimal saudara membuat komitmen perdamaian dengan Tuhan. Tuhan, bahwa saya benar-benar setelah ini, kalau mungkin lagi kebaktian kan gak mungkin saudara keluar kebaktian tengah-tengah khotbah, tiba-tiba saudara ingat, lalu saudara keluar kebaktian, sebentar Pak Pendeta saya pulang dulu, saya mau minta maaf dulu, kan gak mungkin ya. Saudara komitmen sama Tuhan, Tuhan pulang saya pasti akan minta maaf, cepat. Atau begitu pulang selesai kebaktian selesai, telepon orangnya, minta maaf. Walaupun mungkin orang itu adalah bawahan saudara, saudara gengsi, saya adalah bosnya. Ataupun saudara orang tua, saya gengsi, saya adalah orang tuanya di anak saya. Tapi itu saudara sudah salah. Tetap Tuhan bilang, kamu harus cepat meminta maaf, cari berdamai sebelum kamu diserahkan ke dalam api yang menyala. Jadi hari ini kita sudah selesaikan tentang hidup keagamaan yang lebih benar daripada orang Farisi ahli Taurat. Bagian yang pertama, yaitu bila orang Farisi dan ahli Taurat hanya menghindari pembunuhan, maka Tuhan ingin kita menghindari amarah tanpa sebab. Bukan hanya menghindari pembunuhan, tapi juga menghindarkan diri dari marah tanpa sebab, menghindarkan diri dari segala bentuk umpatan karena kejengkelan. Dan bila pun kita melakukannya, cepat-cepatlah kita berdamai. Cepat-cepatlah berdamai, jangan tunggu besok. Sesegera mungkin sebelum hukuman datang. Karena jelas Alkitab berkata, kalau orang marah tanpa sebab, kalau orang mengumpat, pantas dihukum, kata Alkitab. Semoga kita bukan hidup dalam hukuman, tetapi hidup dalam berkat Tuhan. Kiranya lewat khotbah ini membawa saudara semakin hari bersama-sama dengan saya semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang Farisi tidak membunuh, tapi saya dan saudara melakukan yang lebih lagi, lebih benar daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu hari ini. Tuhan, sekalipun kami bersalah ketika kami marah tanpa sebab, ataupun ketika kami mengumpat orang dan menyakiti hati orang, tetap tidak mudah bagi kami untuk meminta maaf karena gengsi, nama baik, kedudukan kami. Tetapi hari ini Tuhan menunjukkan pada kami bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekedar kehilangan gengsi, kehilangan nama baik, yaitu hukuman, pengadilan, penghakiman menanti kami. Sebab itu biarlah kami sesegera mungkin berdamai. Bila hari ini ada yang kami ingat di dalam hati kami terhadap orang-orang yang pernah kami marahi tanpa sebab, biarlah kami mau berdamai dengan mereka. Dan kami juga menjaga diri kami untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama seperti yang lalu. Kiranya Tuhan menolong kami agar hidup kebenaran kami bisa mampu lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.